Baik, Saudara, dari data Sulsel tanggap COVID-19 hingga saat ini di Sulawesi Selatan tercatat 11.492 orang dikonfirmasi positif COVID-19. Dari data ini, 2.729 orang dalam masa perawatan dan isolasi, 8.412 atau 73,2 dinyatakan sembuh. Sementara meninggal tercatat 351 orang atau 3,1% meninggal. Nah, salah seorang yang pernah menjadi pasien COVID-19 dan sembuh adalah Profesor Dr. Gigi Hasanuddin Tahir, MS, SP Perio Konsultan, dan beliau juga adalah Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Sore ini kami akan mewawancarai beliau terkait pengalaman beliau dalam perawatan COVID-19. Apa kabar, Prof? Baik. Baik. Kondisi saat ini bagaimana, Prof? Sehat, alhamdulillah. Tadi pagi berenang. Tadi pagi berenang? Iya, 1 kilo. Setelah COVID kayaknya tambah semangat ya, Prof? Segar. Segar ya? Segar kembali karena semangat. Karena semangat ya. Semangat. Baik, Prof, tema kita adalah dengan berpikir positif pasien COVID-19 bisa sembuh. Apakah itu betul? Oh, bisa sembuh. Betul, dengan ya? semangat yang kuat, meyakini bahwa ajal tiba. Ajal menjemput bila tiba, memang saatnya ajalnya. Yeah. Ada COVID, tidak ada COVID, yang perlu diingat dan ditekankan bahwa mental harus kuat. Baik, Prof, Prof masih ingat tidak kapan dinyatakan positif COVID-19? Sebenarnya awalnya saya sebenarnya tidak terlalu yakin itu adanya COVID, meskipun saya termasuk tim ahli gubernur. Yeah. Sulawesi Selatan, tapi hati kecil saya itu tidak ada ini COVID. Saya pikir ini adalah konspirasi global. Tapi setelah saya sendiri mengalami COVID, tadinya awalnya itu demam tanggal 22 Juni. Biasa demam, tapi setelah 3 hari demam biasa, seperti flu biasa, dilakukanlah rapid test dan dinyatakan negatif. Pada saat itu rapid negatif. Tapi terus-menerus demam. Pada saat saya semakin loyo, tidak ada lagi nafsu makan. Anak saya membawa ke Prodia untuk diperiksa ulang. Kemudian diambil darah, vena, rapidnya juga negatif. Anak saya bilang, wah ini tidak beres ini. Jadi 2 kali rapid negatif. 2 kali negatif. Baik. Sehingga anak saya bilang harus di ronsen. Nah, kebetulan anak saya itu dokter. Jadi setelah di ronsen ternyata waduh, sudah bercaknya itu sudah di paru-paru sudah banyak sekali bilateral bronchopneumonia di kesannya itu. Sehingga pada saat itu memang saya sudah tidak berdaya, dibawa larilah saya ke rumah sakit. Dirawat. Setelah itu rumah sakit baru di swab. Dan sampai di rumah sakit di CT scan. Di situ di CT scan semakin jelas. Paru-paru saya itu sudah banyak sekali bercak putihnya, bilateral kesannya situ bilateral bronchopneumonia, dan kemudian swab 2 hari kemudian dinyatakan positif. Dinyatakan positif. Saya down sekali waktu itu melihat itu. Lalu apa yang dilakukan pertama kali, Prof, waktu akhirnya dinyatakan positif? Saya waktu itu dinyatakan positif, mental saya jatuh. Betul-betul mental jatuh, dan saya baru yakin bahwa ini benar-benar ada COVID. Tadinya tidak terlalu percaya. Saya betul-betul, apalagi suasana rumah sakit itu mencekam. Semua dokter, perawat, roomboy menggunakan APD kayak astronot gitu, sehingga mental kita itu tertekan. Mental tertekan, akhirnya down, nafsu makan kurang, minum juga malas, bahkan bernapas pun malas karena mental. Tapi mengingat, saya harus lawan. Anak saya mensupport, istri saya yang jaga saya support, lawan Pak, lawan Pak. Akhirnya saya melawan dengan makan seterpaksa mungkin, minum sebanyak mungkin. Akhirnya lama-kelamaan yang tadinya alat-alat itu sudah masuk oksigen, suasana sudah mencekam, sudah mau dipasang. Anak saya bilang, sebentar
suster, nanti lihat aja dulu karena saturasi oksigen saya itu sudah 90. Itu sudah 90, batasnya itu. Batasnya sudah harus dipasangi itu sebenarnya. Tapi saya bernapas kuat, kencang-kencang terus meskipun sakit. Akhirnya naik 91. Besoknya latihan pernapasan, di massage, akhirnya naik 92. Makan, minum. Sebelumnya itu 3 hari, sampai hari keempat nggak bisa bangun. Mata saya, sholat saya itu mata saya cuma goyang-goyang. Jadi saya betul-betul terkapar lah, bukan terpapar, sudah terkapar. Terpapar lalu terkapar. Terkapar. Lalu dari dalam diri itu, dari dalam diri apa yang membuat Prof begitu yakin bahwa saya bisa sembuh? Sewaktu saya sudah tidak berdaya, saya telepon ibu saya, beliau mengatakan, saya ini sudah harus sembuh, insya Allah sembuh. Saya sudah mengalami seperti itu. Kena cancer grade 4, kenapa saya bisa sembuh? 15 tahun yang lalu. Kau cuma COVID, bisa sembuh. Bertahan, lawan itu COVID. Penyakit itu, tidak mati orang kalau tidak sampai ajalnya. Itu yang membuat saya betul-betul bersemangat untuk hidup. Masih banyak, saya pikir masih banyak tanggung jawab dan sebagainya. Sehingga saya paksa makan, paksa minum, bahkan paksa bernapas. Dari dalam diri? Dari dalam diri, paksa. Karena COVID ini lihai sekali. Kenapa saya bilang lihai? Seakan-akan itu dia elus-elus kepala kita. Tidak usah bernapas kencang-kencang lah, pelan-pelan aja bernapasnya. Pendek-pendek aja, karena kalau panjang sakit. Akhirnya saya pikir lama-lama mungkin COVID ini bilang, berhentilah bernapas. Akhirnya orang mati kan. Jadi harus dilawan ya? Harus dilawan. Ada perubahan pola hidup dari sebelum COVID, sebelum positif dan sesudah dinyatakan positif? Ada. Pertama dalam hal kedisiplinan. Dulu saya tidak disiplin pakai masker, sekarang saya disiplin pakai masker. Dulu tidak disiplin pakai cuci tangan, sekarang kalau keluar masuk rumah harus cuci tangan, baju langsung di tempat cuci gitu. Dan satu lagi sudah sering-sering berdoa supaya Tuhan tidak memberikan lagi penyakit seperti itu. Gitu. Maksudnya Prof sebelum positif kurang berdoa? Ya lebih banyak lagi berdoanya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman itu harus banyak-banyak berdoa. Prof, artinya kan Prof sekarang harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Bagaimana melatih agar itu bisa menjadi kebiasaan? Kalau bagi saya, karena saya sudah kena penyakit COVID, ya otomatis saya harus membiasakan seperti itu. Harus selalu keluar rumah, harus pakai masker. Di mobil itu 4 masker. Kalau lupa satu, masih ada satu. Pokoknya nomor 1 adalah masker. Masker itu paling utama. Karena virus masuknya itu dari mata, hidung, dan mulut. Kalau sudah masker begini, baru ada kacamata begini, ya insya Allah tidak kena. Insya Allah. Ya. Prof, sejak dinyatakan positif dan setelah sembuh ini, apakah ada perbedaan perlakuan dari lingkungan? Adakah mendapatkan perundungan mungkin begitu? Ini dia. Saya mau katakan begini. Pada waktu saya kena COVID positif, lingkungan sekitar itu bahkan ada yang mau mengungsi. Ya, itu membuat tekanan juga. Tapi saya kan guru besar, punya kepercayaan diri tinggi, sehingga saya di WA itu ada yang mau mengungsi. Saya bilang, kau mau mengungsi kemana? Di luar sana banyak sekali OTG. Dimanapun ada banyak OTG. Yang perlu Anda pakai masker saja. Tidak mungkin itu virus dari rumah saya terbang-terbang kayak burung baru masuk ke rumah Anda. Akhirnya dia minta maaf. Jadi mau mengungsi gara-gara tidak mau dekat-dekat dengan Prof. Tidak mau dekat. Bahkan rumah saya itu menghadap ke jalan. Kalau jalan itu dia ambil jalan pinggir itu. Dia enggak jalan sebelah kiri rumah saya kan, pas kamar saya menghadap di jalan. Jadi dia lewatnya jauh-jauh. Itu juga membuat dongkol, tapi sabar aja. Sabar aja. Mau dongkol juga, tapi ya sabar. Kita harus sabar menghadapi itu. Jadi masyarakat juga sebenarnya edukasi ke masyarakat ini sangat penting bahwa COVID itu sepanjang Anda pakai masker, cuci tangan, distancing, tidak ada persoalan. Jadi bagaimana mengedukasi mulai dari lingkungan sekitar tentang ini? Sebenarnya banyak, harus dimulai dari misalnya guru SD, mulai dari TK, SD, di RT, RW, semua harus turun tangan melawan ini, memberi informasi yang benar. Ini
kekurangan kemarin ini kita edukasi yang kurang. Sebenarnya sampai sekarang masih edukasinya masih kurang karena tadi pagi saya pergi pasar Terong masih banyak orang yang pakai masker. Saya tuh pakai masker. Dulu saya enggak pakai masker kalau ke pasar. Sekarang saya kau pakai masker ya, kau pakai masker. Betul. Karena saya sudah rasakan ada COVID itu, jangan main-main. Oke. Gitu. Dari sekarang kan masih ada orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada. Mungkin masih ada yang berpikiran seperti Prof pada awalnya. Nah, bagaimana dengan pengalaman Prof? Prof mengedukasi, kan Prof juga guru besar nih. Bagaimana juga mengedukasi mungkin teman-teman di lingkungan pendidikan tempat Prof mengajar untuk ini? Jadi saya lakukan edukasi itu informasi lewat media sosial, WA maupun Facebook, Instagram, bahwa saya ini pernah mengalami COVID. Harus kau percaya. Dan kemudian di tetangga-tetangga harus kau percaya. Tidak bisa tidak. Ini barang nyata adanya karena saya sudah nyaris wafat gara-gara COVID. Nah itu sampai orang, wah, saya bilang, kau pakai masker. Guru besar saja, profesor saja kena COVID, apalagi kau. Iya. Gitu kira-kira. Jadi dari lingkungan sekitar, Facebook, WA, saya ceritakan sehingga banyak yang mengatakan, oh ya benar-benar ya ada COVID. Nah, iyalah, karena teman-teman saya banyak yang meninggal, wafat, kasihan. Pada saat saya dirawat, ada 3 teman saya meninggal. Ya, itu membuat saya juga mental saya jatuh. Tetapi Prof bisa melawannya, artinya itu kan butuh tekad yang kuat kan Prof? Butuh mental yang kuat. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang kena COVID, yang pertama harus mental kuat. Harus dilawan COVID, tidak bisa tidak. Kalau diikuti maunya itu COVID, nanti terakhir itu COVID mengatakan berhenti saja bernapas supaya enak. Jadi harus dilawan. Memang sakit. Kalau kita tarik napas panjang, kalau yang dirawat tarik gini, itu kayak itu paru-paru kayak ditusuk jarum, tak. Waduh, luar biasa. Sakitnya itu luar biasa. Tapi harus dilawan. Karena kalau tidak dilawan ya tambah mengganas. Gitu. Artinya bisa dilawan dari diri sendiri. Bisa dilawan. Tapi kalau tidak melawan, ya pasti COVID yang menang, bukan kita. Kita tahu bahwa alat-alat kita kan di rumah sakit di Sulawesi Selatan ini kurang memadai juga, mengingat jumlah pasien COVID yang terus bertambah. Nah, selain tadi yang dilakukan Prof selama di rumah sakit, sehingga tidak sampai di intubator ya Prof, apalagi yang bisa disarankan untuk khususnya para penderita COVID yang sekarang sedang mengalami masa-masa ini? Ya, pertama, mental harus diperkuat. Yang kedua, paksa makan, paksa minum. Karena kita tidak makan rasa, kita makan gizi. Artinya pada saat itu memang tidak nafsu makan ya? Tidak ada rasa sama sekali. Tidak ada sama sekali rasa mau makan. Tapi harus dipaksa. Istri saya itu sampai marah-marah. Makan. Harus dipaksa. Kalau tidak, apa yang bisa melawan tubuh? Sehingga sebenarnya saya masih sakit. Mau dirujuk ke rumah sakit Unhas dan rumah sakit Wahidin. Karena saya masih sakit. Tapi karena penuh, di mana-mana penuh waktu itu. Syukur, alhamdulillah karena penuh. Kenapa? Karena saya bisa dirawat di rumah dan makan yang saya mau. Jadi saya makan sebanyak-banyaknya. Bayangkan ikan sunu yang sebentar besit itu hampir satu kali makan hampir satu itu saya makan. Walaupun tidak ada nafsu makan makan. Tapi lama-lama ada rasa. Satu minggu saya di rumah dirawat. Karena kebetulan anak saya monitor terus, masih positif. Itu mental lagi jatuh. Tapi saya pikir, wah saya kan sudah mulai sehat, masa mental kuat lagi. Akhirnya makan lagi banyak, minum jus dan sebagainya, banyak kiriman buah-buahan, di jus kemudian, di jus terus, kemudian makan ikan. Itu ikan yang paling bagus, karena ikan segar, makan sebanyak-banyaknya. Akhirnya minggu kedua setelah dirawat, di rumah itu sudah negatif. Ikan apa saja boleh, Ikan Prof? apa saja. Harus makan sebanyak-banyaknya. Jadi berapa lama Prof dirawat atau di karantina? Saya di rumah sakit 5 hari. Kemudian saya di karantina di rumah itu 3 minggu. 5 hari itu karena sudah sembuh keluar atau karena penuh tadi, Prof? Tidak sembuh, belum. Karena penuh? Karena saya mau dirujuk ke rumah sakit COVID, tapi penuh. Itu juga masyarakat harus tahu. Penuh itu rumah sakit itu karena COVID. Hotel juga itu hampir penuh. Jadi percayalah bahwa itu COVID ada. Jadi saya dirawat di rumah, saya bersyukur, untung penuh. Sehingga saya bisa makan apa yang saya mau di rumah. Itu yang keuntungannya. Tuhan menunjukkan, tidak usah ke rumah sakit. Karena kalau rumah sakit terbatas kan makanan. Kalau di rumah, makan apa saja. Dan kapan saja mau makan.
bayangkan saya tidak jarang makan telur, setiap hari 3 telur. 3 telur. 3 telur, pagi, siang, malam. Artinya Prof, yang sudah menderita COVID dan kemudian punya gejala yang ternyata cukup berat seperti Prof itu, kalau tidak ke rumah sakit mereka malah down mungkin. Tapi dari pengalaman Prof bahwa di rumah saja toh bisa sembuh, mungkin bisa lagi dibagi ke pemirsa Prof. Apalagi selain yang sudah Prof lakukan yang harus dilakukan oleh para pemirsa atau mereka yang menderita positif COVID saat sebenarnya kalau dia mau disiplin, disiplin kayak saya dulu, saya harus selalu pakai masker, makan yang banyak, dikontrol makanan, berjemur gitu, terus setiap saat diganti spray itu setiap hari, pokoknya kebersihan dijamin 100%. Itu lebih bagus sebetulnya di rumah, tapi kan orang banyak tidak disiplin, sehingga perlu di rumah sakit. Sebetulnya bagi saya, rumah sakit lebih membuat saya, khusus saya agak down karena suasananya agak mencekam, ya. Tapi lebih baik mencekam daripada tidak disiplin. Kalau di rumah sakit disiplin, ya, harus pakai masker, minum obat, diinfus kalau dia tidak bisa minum. Kalau di rumah dia tidak mau minum, bagaimana? Pasti tambah buruk keadaannya. Tapi kalau dia mau disiplin, kalau sudah bisa makan dan minum dan bisa dikontrol, tidak ada orang. Kebetulan di rumah saya cuma bertiga, istri dengan anak. Anak saya di lantai 2, jadi tidak ada kontaminasinya. Jadi sehingga lebih bagus di rumah. Tapi di rumah artinya sendiri tidak boleh juga kontak dengan keluarga yang lain ya, Prof? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia datang, dibikin jarak. Jadi kayak say hello saja itu. Saya kan positif. Berbahaya mereka kalau dia jabat tangan. Bagaimana yang mengantar makanan ke Prof? Istri saya kan yang mengantar pakai masker, pakai setelah itu cuci tangan, seperti itu. Ya, tetap jaga aninya. Habis mengantar, dia pakai cuci tangan. Semua pakaian saya itu begituin langsung masuk di mesin cuci. Terus spray diganti tiap hari. Baju semua 24 jam itu 2 kali ganti baju. Karena kalau tidak, virus masih melengket di sini. Jadi diusahakan semuanya itu harus selalu baru. Jadi semuanya harus bersih setiap hari? Bersih semua, tidak boleh misalnya baju dipakai 24 jam, itu virus masih melengket di situ, sudah bisa hilang. Baik, Prof, mengingat perundungan yang Prof terima, karena pernah dinyatakan positif COVID-19, apa saran untuk masyarakat? Apakah benar kalau kita positif kemudian sudah sembuh, masyarakat harus menghindar? Seperti yang dialami Prof. Saya kasih tahu warga, di lewat WA, kepada sahabat, tetangga saya sudah, karena saya keluar setelah 2 kali positif, negatif. Waktu pertama saya tidak mau karena masih nanti saya tersinggung kalau dia menghindar. Jadi saya WA bahwa saya sudah 2 kali negatif. Tidak mungkinlah dokter bisa melepas saya keluar bersosialisasi kalau saya masih bisa menularkan kepada sahabat-sahabat tetangga sekalian. Jadi mohon kiranya saya diterima bahwa saya sudah bebas. Dan bagi masyarakat yang belum tahu dirinya positif atau negatif, tolonglah minimal rapid atau paling tidak swab, supaya jangan sampai di situ yang khawatir terkena saya, justru Anda di situ yang menularkan orang. Jadi harus Anda juga aktif memeriksa, minimal paling bagus ya di swab, pergi ke sana rumah sakit, di puskesmas minta di swab, sekira tidak bayar kalau lewat puskesmas, kecuali kalau langsung ke rumah sakit swasta ya tentu bayar. Jadi begitu anunya, saya sosialisasi bahwa kalau orang sudah negatif sudah tidak ada masalah, dan alhamdulillah mereka terima. Jadi sekarang tidak ada yang menghindar lagi ya, Prof? Tidak ada lagi menghindar, lewat jalan juga sudah di tengah, tidak ada lagi di pinggir-pinggir. Dan sudah mulai beraktivitas ya? Sudah mulai beraktivitas, bahkan saya sudah pernah menyelam 11 meter ke bawah, di bawah laut, mengibarkan bendera merah putih. Dan alhamdulillah karena ada juga jurnal mengatakan kalau orang sudah pernah pneumonia, bronchopneumonia itu akan menimbulkan cicatrix. Ternyata menurut perasaan saya itu tidak. Karena apa yang saya lakukan sebelum COVID, saya lakukan sekarang. Berenang 1 kilo setiap saat, bahkan menyelam, tidak ada gangguan apa-apa. Jadi boleh sembuh 100%. Boleh sembuh 100%. Intinya dari diri sendiri dan berpikir positif. Ya, berpikir positif, lawan itu COVID. Dan ikuti anjuran pemerintah, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, social distancing, hindari kerumunan. Insya Allah bebas. Insya Allah bebas. Dan jaga kebersihan. Jaga kebersihan.
Baik, terima kasih sudah berbagi bersama saya, Prof. Dan bersama kami, pemirsa TVRI Sulsel. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Profesor Dr. Gigi Hasanuddin Tahir, SP Konsultan, yang juga Kepala Pusdiklat Unhas. Dan selanjutnya informasi akan kami sajikan dalam segmen Sulsel Membangun.